Boleh buka itu dalam Lukas 4 nomor 5, 6, 7 dan 8. Nah, di dalam Matius 4, sebentar. Matius 4 7 8 9 7 8 9 sama redaksinya. Makanya saya tanya tadi sama Anda, Bang Pulau Samosir, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Silakan. Ya, lanjut setelah saudara buka. Ya, itu. saya tanya. Dijawab dulu, Yesus Tuhan atau bukan buat Anda? Tuhan. Oke, betul nggak tadi ada upaya penyogokan Tuhan? Anda kan sudah membuka ayat itu. Sekarang izinkan saya menjelaskan tentang ayat itu. Bisa? Bukan dijawab dulu, betul nggak tadi? Ya, Iblis mengiming-imingi mau memberikan kerajaan dunia beserta kemegahannya kepada Yesus dengan syarat Yesus menyembah kepada iblis. Betul atau tidak? Begini Bang, diskusi tidak seperti itu. Repot amat. Anda tinggal jawab iya atau tidak. Jadi kita bukan anak TK. Izinkan saya menjelaskan tentang peristiwa itu. Kalau Sebentar. Sebelum itu kita ambil sepakat dulu nih. Tidak. Apakah betul iblis mengiming-imingi memberikan kerajaan dunia beserta kemegahannya dengan syarat Yesus mau menyembah dia? Betul atau tidak? Anda telah... Masya Allah rekan-rekan. Itu Tidak. cerita Bible dia jelas tertulis loh. Dia bantah loh. Ya, Saya dengar- mau perlihatkan kepada kalian betapa orang-orang Kristen ini membantah narasi Bible-nya sendiri. Dengarkan dulu. Betul tidak? Sebentar. Betul tidak? Iblis berusaha ya mengiming-imingi Yesus dengan kerajaan dunia dan kemegahannya dengan syarat Yesus mau menyembah iblis. Betul atau tidak? Sekarang begini, Anda salah. Betul atau salah? Begini, dengarkan dulu saya Betul menjelaskan. atau salah? Ini namanya bukan diskusi. Anda namanya ini Ya sudah, kalau silakan. Apa yang diskusi- Anda punya sudut pandang pikir aku nggak ngerti. Silakan. Ini kita sepakat. Ketika Anda berbicara, saya tidak potong. Ketika saya juga berbicara, Anda jangan potong-potong. Sepakat? Silakan. Oke. Tanggapi Baik. data saya tadi ya. Tanggapi jangan kemana-mana ya. Saya akan tanggapi ayat yang saudara buka tentang. Di mana tertulis? Nah, Lukas 4 tadi toh. Nomor berapa? Nomor berapa? Saya 4, 5, Sampai? 6. 5, 6. Oke, Terus? saya akan jelaskan. Itu peristiwa ketika Yesus sedang berpuasa. Ya. Bang, di mana bang? Di mana? Iblis ingin menggoda Yesus supaya dia mengikuti rayuan bujuk oleh iblis. Itu ada 3 pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Jadi itu adalah upaya iblis untuk menggagalkan, karena kami percaya Yesus itu berpuasa sebagai dia Tuhan dan juga sebagai manusia 100% yang kami percaya. Ulangi bang. Sebentar. Dia berpuasa sebagai Tuhan atau sebagai manusia bang? Dia juga dia percaya dia sebagai Tuhan, dia juga sebagai manusia 100%. Oh, kalau Tuhan puasa 100% itu apa lapar nggak Tuhan bang? Begini, potong dulu. Loh, Anda ini ngomong nggak jelas bang. Kamu yang tidak jelas. Jangan abang ini ceritanya juga nggak lengkap. Lebih tahu saya daripada abang. Kamu yang tidak jelas. Oke, bacakan sama saya datanya dulu deh. Sebelum Anda ngomong saya nggak jelas. Bacakan dulu datanya. Dari data nomor 1, 2, 3, 4 silakan. Mau dari Matius boleh, dari Lukas boleh, silakan. Bacakan dulu. Orang berbicara, apa yang kami percaya. Bacakan dulu datanya. Aduh, ya, Kristen ini nggak modal. Saya menjelaskan, tapi datanya nggak tahu. Kamu Tunggu baca dulu. Saya miun Anda. Anda ini ngomong tapi nggak pakai data loh. Kalau saya ngomong pakai data. nah, Anda baca. Yang puasa ini Tuhan atau manusia? Makanya saya katakan Yang puasa Tuhan atau manusia bang? ketika saya berbicara,
Kamu jangan potong supaya adil. Yang puasa itu Tuhan atau manusia? Jawab. Saya mau- Ketika saya Bingung berjelaskan, kan? Bingung ketika kan? saya menjelaskan, jangan Apa yang kau jelaskan? Kau bilang tadi Yesus sedang puasa. Sebagai Tuhan, sebagai 100% manusia. Bagaimana mungkin? kenapa tidak mungkin? Kenapa jadi Oke, jadi saya kamu tanya. yang jadi Oke. Anda yang sibuk dengan iman kami Cuma percaya itu. lapar gitu. Ya sebagai manusia Udah kan? Ngolah kan tadi kan Anda mengatakan yang berpuasa itu Tuhan dan 100% manusia. Gimana ceritanya nih? Ada Tuhan kok kelaparan, ada Tuhan kok puasa, gimana sih? makanya kami percaya dia. Nih, Anda saya mute deh. Saya pakai data lah kalau ngomong ya. Lalu Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ya, sesudah itu dia selama 40 hari dia berpuasa. Maka laparlah. Nah, kan kabur kan? Ongek kau. Makanya kalau diskusi itu dulu ke sini ke sana, ke sini ke sana. Dia bantah Bibelnya sendiri kok. Yesus dibawa ke tempat yang tinggi. Oh, buta habis.
HP. Sebelum Abraham Aduh. ada, aku telah ada. Dia Masih kau tak kan menuruti paham? firman bapaknya, firman Elohim. Betul nggak? Apa kaitan dengan aku telah ada? Oke, silakan baca dulu. Baca Yohanes 12:48-49 baca dulu. Apa kaitan dengan sebelum Abraham ada, aku telah. Kaitannya Yesus ini menyampaikan firman-Nya, yaitu Tapi firman dia kata Tuhan langit aku dan telah bumi, ada bukan sebelum menyampaikan Yesus itu Abraham sendiri, ada. bukan. Gini. Saya yakin gini. Kenapa kalian tuh tersesat menyembah manusia gini, Bang Etikus gini? Kenapa kalian sampai kepada tersesat dan menyembah anak manusia? Karena kalian penulis itu tidak bisa membedakan atau memisahkan mana perkataan Yesus dan mana perkataan Elohim. Sehingga karena dicampur baur, tidak ada pemisah, akhirnya kalian pun tidak bisa memahami itu. Padahal jelas sekali Yesus menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Yesus kan guna Coba kata baca deh, aku. baca Yohanes 48-49 deh. Baca deh. Coba baca. Yesus guna kata aku. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ya makanya dibaca baik-baik. Dibaca. Yesus Dan menuruti jelas begitu, kau masih firman-Nya. tidak paham. Arti menuruti firman-Nya itu menuruti firman Elohim. Mana ada Paham kaitan itu dengan aku Oke, telah baca ada sebelum Yohanes Abraham. 12:48-49. Baca Yohanes 12:48-49. Kita bacain ya. Nih. kita Tiada bacain. kaitan itu dengan Dengerin. pengakuan Yesus sebelum Abraham ada, aku telah ada. Nih aku bacain ya. Yohanes 12:48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Paham ya? Ia sudah ada hakimnya, yaitu Menolak firman yang aku. telah kukatakan. Yaitu firman yang telah kukatakan. Ternyata yang menjadi hakim itu bukan Yesus, tetapi firman yang telah dikatakan Yesus. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ternyata bukan Yesus yang menjadi hakim nanti. Nah, kemudian di selanjutnya, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Nah, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nah, dia yang memerintahkan Yesus. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Itu jelas sekali. Yesus menyampaikan kembali firman yang diperintahkan oleh Bapaknya untuk mengatakan kepada manusia. Betul. Menyatakan kepada umatnya. Bukan Betul. Yesus. Makanya kalian terjebak di situ. Apa masalahnya? Nah, apa lagi?
Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Di mana Yesus mengatakan akulah gambar Tuhan yang tidak kelihatan? Coba. Barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Aduh, mati kita memang. Yohanes 1 ayat 18, tidak ada siapapun yang melihat Allah, tetapi anak Allah di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Oke, jadi ketika orang melihat Yesus, orang melihat Bapa ya? Dialah yang menyatakan Bapa itu. Enggak. Gambar Allah Jadi yang tidak ketika kelihatan. orang melihat Yesus, orang melihat Bapanya ya? Bapa bukan ada fisik, Bapa roh. Enggak, iya kan tadi katanya barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa, betul? Iya, melihat pekerjaan-pekerjaan Yesus. Ah, itu pekerjaan. Iya. So, Bapa tidak ada fisik. Bapa kan roh. Padahal Ibrani jelas-jelas ya 1 ayat Yesus 3, menyampaikan kembali Yesus firman yang adalah diperintahkan, cahaya yang disampaikan kemuliaan Bapanya kepada dan dia. gambar Allah, gambar wujud Allah. Gambar. Oke, jadi ketika orang melihat Yesus, itulah dia melihat Elohim ya, betul nggak? Bapa mana ada tubuh fisik, dia kan roh. Iya, ketika kan Yesus bilang gini, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa, betul? Ya, melihat kekuasaan Yesus, melihat pekerjaan Yesus, pengajaran Yesus. Enggak, pekerjaan Yesus Melihat ini Bapa. atas kehendak siapa? Apa? Pekerjaan Yesus ini atas kehendak siapa? Ya, satu Atas kehendak perintah dengan siapa? kehendak Bapa. Enggak. Iya, pekerjaan Yesus ini atas perintah siapa? Ya, kehendak Bapa. Kan Yesus Oke, kata berarti sama enggak Yesus dan makanan Bapa? aku adalah melakukan kehendak Bapa. Iya, berarti dia hanya utusan kan, bukan Tuhan kan? Orang yang Memang diperintahkan utusan. Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, apakah dia Tuhan? Memang utusan yang keluar dan datang dari Bapa. Iya, Utusan orang, yang turun dari surga. Ini dengerin, manusia yang diperintahkan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan, apakah dia Tuhan? Yesus bukan manusia yang diutus. Yesus adalah firman yang diutus. Kan Yesus kata, aku keluar dan datang dari Bapa. Coba baca lagi lah. Kenapa sulit banget? Yohanes 8 ayat 42, aku keluar dan datang dari Bapa untuk melakukan kehendak Bapa. Dia firman yang diutus, bukan manusia yang diutus. Oke, Yesus itu salah satu firman atau inti dari firman? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Enggak, sebentar dulu, bersama-sama. jawab dulu. Yesus ini inti dari firman atau salah satu firman? Apa soalan kau? Firman itu adalah Yesus Allah ini sendiri. salah satu firman atau inti dari firman? Bukan kedua-duanya. Firman adalah Allah. Sekali lagi. Yesus ini inti dari firman atau salah satu firmannya Tuhan? Bukan kedua-duanya. Oh, bukan kedua-duanya. Jadi Yesus itu bukan firman Tuhan. Firman, tapi adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Iya, dia itu salah satu firman yang keluar dari Elohim atau inti dari firman yang keluar dari Elohim. Kedua-duanya. Jadi nggak ada bukan. firman lain lagi selain Yesus. Kau pahamkah kata firman, hologos? Ya, makanya aku tanya, menurutmu logos itu ada berapa? Hikmah Bapa ada berapa? Makanya aku Pengetahuan, tanya. hikmah, Kok tanya kecerdasan. balik? Ya, Aku butuh kecerdasan Bapa ada jawabanmu. berapa? Logosnya Tuhan itu ada berapa? Aku tanya deh kepala dirimu. Pemikiran kau ada berapa? Ada banyak pemikiran. Akal Satu. kau ada berapa? Satu. Oke, berarti menurut Anda Yesus itu logos, satu-satunya logos Tuhan ya?
Takkan Tuhan ada Syukran, banyak Bang. logos. Jadi satu-satunya logos Tuhan ya? Enggak, dikunci dulu, Bukan dikunci satu-satunya. dulu. Benar enggak? Tuhan hanya mempunyai satu logos. Oke, berarti Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu logos Tuhan, betul? Iya, Yohanes 1 ayat 1, bukan saya yang kata. Makanya aku baca, Bre. Makanya aku suruh kau baca. Baca Yohanes 12, 48, 49, 50. Di situ Yesus menyampaikan logos Tuhan. Itu remata. Enggak, buka. Kalau remata itu di Yohanes 17:8. Di Yohanes 17:8 itu remata. Iya, saya akui itu benar. Tetapi di Yohanes 12:48 49 yang ada di firman, yang ada firman di situ, ada kata firman di situ, ternyata logos. Yesus menyampaikan kembali logos Tuhannya. Yesus menuruti firman-Nya. Bezakan Waalaikumsalam hologos warahmatullahi dengan logos. Berarti logos menyampaikan logos gitu. Yesus adalah hologos. Hologos artinya sang firman yang adalah Allah sendiri. Oke, buka deh, buka Bezakan Yohanes. dengan kata Buka Yohanes. logos. Nih. Kita buka ini ya, biar pintar lah. Sulit kali nih orang nih. Ya, Yohanes 1:1 ya, Yohanes 1. Yohanes 1 nomor 1. Oke. Ini Bre. Kenapa Iya. sulit banget nih, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Karim. Logosnya huruf Nih. besar. Sebentar dulu nih. Ini kan Yohanes ya yang kau bilang ya. Ini kan Yohanes 1:1 kan? Oke. Kita lihat. Ya. Pada mulanya adalah pada mulanya adalah firman. Oke, kita klik firman. Nah. Loh? Mana huruf besar? Nggak ada orang Yunani mengenal huruf kecil, huruf besar. Kalian doang yang menuhankan huruf besar, huruf kecil. Nah, logos. Betul ya? Hologos. Mana hologos? Nggak ada hologos di sini, weh. Iya. Nih. Iyalah, kau baca teksnya Yohanes 1 ayat 1. Ini Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 nomor 1 loh. Itu bukan Yohanes 1 ayat 1. Astagfirullah. Oke, nih. Baca nih. Yohanes Yohanes 1 Ya, nomor. baca teks Greeknya. Baca dulu nih. Yohanes 1 nomor. Nomor 1 betul? Oke. Lihat ya. Kau baca Kita teks lihat. Greeknya. Nih, biar kau pintar. Nih firman. Tidak, itu bukan teks Greek. Ini Kau firman baca loh. teks. Ha. Iya, baca Ini teks logos. Greeknya. Mana hologos? Yohanes 1 ayat Mana? 1 baca dalam teks Greeknya. Baca. Apa ini logos ini? Itu bukan teks Mana Greek. hologos mana? Kau baca Yohanes Nah. 1 ayat 1 dalam teks Sekarang Greek. kita lihat Yohanes 12. Ini lihat ya. Oke. Yohanes 12:48. Lihat nih. Oke. Yohanes 12:48. Kau banding teks Greeknya. Ya ini Yohanes 1 ayat 1. mau bandingin ini sebentar. Kau tidak mau banding Yohanes teks 12, oke nih. Greeknya. Diam Kau dulu. banding nggak- teks nggak usah Greeknya. kejam-kejam. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes Yohanes mana 12 nih? ayat 48. 48 ya, 48. Oh, 58. 48, oke. Nih, biar pintar kau. Nih, Kau tidak mau banding teks Greeknya. ini loh udah tak bandingin nih, Kau masih sebentar. pusing-pusing Nih, di teks Yohanes terjemahan. 12:48. Lihat dulu, jangan kejang-kejang. Oke.
Nih. Greg. Yaitu firman. Yohanes Ini 1 kan ayat apa nih? 1, kau baca Nih, teks lihat Greek. nih. Hologos. Kita klik. Logos. Huruf Nih. besar. Nih. Yesus menyampaikan logos. Mana ada logos menyampaikan logos? Hah. Berarti ada dua logos di sini. Sama Yesus- kata benda semuanya. Mas Yesus Budi. hologos. Sama kata benda semuanya. Jadi Yesus ini ketawa botol. Kenapa kau tidak membaca teks Greeknya? Kau masih Nah, konteks putar-putar di itu teks jelas-jelas lu, terjemahan. jelas bre. Bang, assalamualaikum, mau tanya bang. Ya. Waalaikumsalam. Ya bang. Bang, sisi ketuhanan Yesus sama sisi ketuhanan dari agama Islam itu bang, perbedaannya yang signifikan menurut psikologi itu dari segi apa bang? Abang tanya siapa bang? Abang, saya nanya Bang Gorigirus. Saya Islam bang. Islam. Siap. Ya, maksudnya sisi ketuhanannya, perbedaannya bang, dari mana bang? Apa? Dari ketuhanan Islam sama ketuhanan Kristen gitu, sisi Beda bang, beda. Beda semua ini. Orang Islam itu menyembah kepada Tuhannya Yesus. Oten menyembah kepada Yesus. betul. Menyembah kepada anak manusia. Ya berbeda. Greg, kau menyembah kepada Bapa, Tuhannya Yesus. Iya, Yesus menyembah kepada Tuhan langit dan bumi. Bapa, Allah Bapa. Yahweh. Bukan Allah Bapa. Tuhan langit dan bumi. Bapa, Elohim. Yesus bilang. Apa? Yesus bilang Bapa. Itu Yesus juga mengajarkan itu, Bapak, hanya itu? menyembah kepada satu Tuhan. Nggak ada menyembah kepada Roh Kudus, nggak ada. Dari segi Kan apa? Yesus selalu Bapak, berdoa, itu bisa Bapa. terjadi, Bapak? Kenapa? Karena memang orang-orang bisa terdahulu terjadi itu, Bapak orang-orang itu dari Yahudi segi itu apa biasa memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Ini biasa. Itu hal-hal biasa. Sementara dalam sisi lain, dalam segi Islam kan, kalau ada anak pasti ada Bapa. Berarti ada Tuhan, berarti ada umat manusia. Berarti dari segi lain Isa itu berarti manusia dong. Bukan sebagai Isa itu Tuhan. manusia bang, bukan Tuhan. Betul. Secara kaidah bahasa aja nggak masuk kalau Betul, nggak masuk bang. katakan Yesus itu Tuhan. Nggak masuk. Iya nggak masuk. Gimana? Tikus. Jadi logos menyampaikan logos jadinya. Hologos. Yesus hologos. Di mana di situ jelas-jelas logos loh. Bacalah dalam teks Ibrani. Baca bawah. Yunani. Silakan tunjukkan silakan. Baca teks Yunani Yohanes 1 ayat 1. Nah, tadi kan aku tunjukin datanya loh. Firman Nih itu Yohanes 1 ya. dipanggil hologos, sang firman. Nih. Nggak pintar-pintar nih. Kau masih pusing-pusing kamus. Lah lo kamus. Nih. Yohanes. Oke Greg, nanti saya Iya. Ada urusan. Jangan Terima lupa kasih. ya, logos menyampaikan logos. Kesian kali kau tikus. Keren bang, Aduh, keren. Apa tuh bang? Penyampaiannya abang sangat detail bang. Enggak, itu cuman dikit bang. Makanya kita aja baru belajar, masih belajar. Masih banyak belajar bang, masih banyak. Siap bang. Bang salam bang dari saya bang saya sebagai Islam. Maksudnya pengen tahu lebih dalam juga tentang agama-agama bang. Belajar Siap. bang. Tapi jangan sampai terpengaruh bang. Kalau abang sampai terpengaruh menyembah manusia, ya Allah kasihan dah pokoknya. Iya bang, siap bang. Makanya itu saya masuk di sini lihat abang dalam segi pembicaraan, pembawaan, maksudnya masuk kata saya ini. Maksudnya biar teman-teman yang lain pada lihat gitu kan, dengar.
Enggak, ini banyak guru-guru kita yang lebih masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Siap. Iya. Abang ini muslim? Muslim. Muslim, alhamdulillah muslim. Innal aidin wa faidin. Dan abang jangan sampai salah masuk komal bang ya. Kalau masuk komal oten wah bahaya bang. Iya, Kalau siap. abang gak kuat bisa terguncang. Iya benar, serius. Makanya dalam segi pembicaraan pembawaan agama itu harus benar-benar kita pahami deh, ya Bang ya. Dari Iya. segi pembicaraan, pembawaan, maknanya itu harus kita tahu, teliti. Iya. Iya. Mereka itu karena sudah terdoktrin duluan, jadi apapun yang disampaikan dalam Bible itu gak bakal diterima lagi. Pasti akan dibengkokkan. Karena sudah diimani duluan. Betul sekali. Silakan naik Ten. Aku kasih momot dong yang ini. Belum ya? Belum. Banyak kali aku nih. Karena Udah hampir 100 kayaknya. jenis malware yang satunya itu kena report sampai 3 hari. Semalam. Iya. Aduh. Bang, Hai Bang, kakak, hai saya mau nanya kak. Bang. Dalam Kenapa? segi ketuhanan Yesus, itu bisa diangkat menjadi Tuhan, itu dari segi apanya itu Bang ya? Padahal keluar dari rahim gitu Bang. Dari rahim seorang Maria. Iya karena di Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kayu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, bukannya tidur tadi? Aku pikir udah tidur dia. Enggak, udah tadi. Habis nonton Conjuring tau nggak bang Greg dari rumahnya dari komalnya Bang Mike. Aku langsung Iya. kesini. Tidur aku nggak tahu ceritanya. Iya ketiduran ya. Itu kisah nyata loh kak. Minal aidin wal faidin ke Ayu Dewi. Terima kasih. Iya, bilazir faiznya semuanya. Aku malah tidur aku. Ayo Bang dijawab dulu Bang, biar kita paham juga Bang. Apa? Apa tuh apa yang mau dijawab? Apa tadi? Dari sisi ketuhanannya dia Dari sisi- bisa diangkat menjadi Tuhan. Itu dari segi apa Bang? Sementara kan keluar sama seperti kita dari Mukjizat itu bang. Mukjizat. Muriam. Oh bahas mukjizat. Hah? Enggak, waktu itu korban mukjizat Yesus. Karena Yesus itu bisa menghidupkan orang, bisa memberi makan orang, banyak orang. Oh, Itu ketuhanan Yesus. Tapi ketika Yesus ketakutan, Yesus lemah, Yesus berdoa, itu kemanusiaan Yesus. Pelin-pelan. benar-benar siap. Lah itu ya makanya karena ada begitu-begitunya jadinya mereka tuh Dia ngeles aja percaya. bajai. Iya. Terus ngeles. Kedagingannya lah, kemanusiaan lah. Iya. Betul. Padahal biasa kita di Islam ya, mukjizat itu biasa. Iya, benar, Itu karena benar. kita tahu bahwa mukjizat itu diberikan oleh Tuhan. Betul. Dan mereka ini memang korban kaidah bahasa bang, gak ngerti kaidah bahasa. Iya. Soalnya itu apa namanya? Padahal yang kata minum darah Yesus segala macam itu nggak diajarkan sama Yesus. Iya. Aku kadang suka kasihan ya sama oten-oten yang termakan doktrin ya kan. Betul. Cuman mau gimana lagi ya? Pusing juga kita, bingung juga. Kita tetap Kita aja berjuang terus menyampaikan berjuang aja. Bang, semangat Bang. Lawan kemungkaran Bang. Hidayah milik Allah insya Allah. Kita terus Siap. berjuang dan berdoa semoga mereka mendapatkan hidayah. Amin. Iya. Bang, saya mau tanya dong Bang terkait Islam aja Bang. Oke silakan. Jadi gini Bang, kita sekarang kan zaman era digital modern ya. Ya. Katanya saya dengar kemarin dari Ustadz gitu kan, ada 70 golongan yang, tapi ada satu yang dalam 70 golongan itu satu yang baik Bang. Itu maknanya seperti apa Bang? Satu yang baik maksudnya? Dari 70 golongan Islam itu. Oh 72. 72 betul ya. 73. 72. Ya intinya segitulah.
Itu maksudnya seperti apa? Tapi ada satu yang masuk surga, cuma satu yang masuk surga. Nah, betul, ya. Mm-mm. Tolong jawab Bang, dibantu biar kita paham juga Bang tentang keislaman kita, memperkuat juga Bang. Takutnya kita salah juga Silakan. Bang. Mungkin ke room yang lebih baik lah yang ini bisa menjawab itu. Coba. Kalau saya masih mikir-mikir. Iya, Mas. Silakan ke room yang lain aja Bang. Kalau masalah tentang hal-hal perbedaan ini, silakan ke room yang mungkin bisa menjelaskan. Kalau saya, Oh, siap. ya ini. Ya, itu kan Enggak Bang, kita bilang bukan dari maksudnya bukan memperdebatkan Bang, cuman saya mempertanyakan gitu. Takutnya kan kita juga dengerin nggak maksudnya tahu isi gini kali Bang Fashion. Umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Umat Nasrani menjadi 72 golongan. Umat Islam menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Kecuali satu opsi. Mm-mm. Iya, emang terpecah kan? Maksudnya Iya, ada sampai berapa yang golongan? selamat ya yang ngikuti aku Enggak, dan karena para sahabat gitu. Nabi udah mengatakan gini, kullu ummati yadkhulunal jannah. Iya. Ya, illa man ya'ba. Setiap umatku masuk ke dalam surga. Iya. Illa man ya'ba. Kecuali mereka membangkang. Man ya'ba ya Rasulullah, siapa pembangkang itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani atau man asani dakhalan nar. Yaitu mereka yang taat kepadaku masuk dalam surga, mereka yang membangkang melawan kepadaku masuk neraka. Nah, itu. Siap. Iya benar. Ya berarti intinya kita ya sholat 5 waktu itulah jangan tinggalkan kan, intinya kan seperti itu. Ya rukun Betul, iman, jangan rukun ditinggalkan. Islam aja, rukun iman, rukun sama Islam kayak gitu. Iya betul. Walaupun nanti mungkin kita harus dibakar-bakar dulu ini ya, mungkin atas dosa-dosa kita. Nah itu semuanya atas keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya betul. Oke, silakan Oten. Kalau mau tahu lebih jauh ya maksudnya ya ke Ustadz ya, ke ahli yang ke ahlinya maksudnya Ya. Lebih mantap lah. biar Kalau lebih kita di konkret. sini menyerang penghujat. Iya. Menyerang Nah, kalau penghujat. ini kan di sini kita kemudian mementingi umat, teman-teman membantah kita yang syubhat. seringkali ya betul. Susah sih soalnya kan ilmu Islam itu banyak sekali ya, jadi kita nggak bisa sembarangan gitu. Betul. Kaya akan ilmu ya. Jadi orang berpendapat ini nah kalau yang kayak yang sensitif kayak gini ya lebih baik ya ketemu sama ahlinya biar kagak simpang siur beritanya gitu kan. Kalau Karena enggak banyak bukan di room berbeda diskusi lintas metode, agama, banyak bukan ulama ya. tapi mungkin di internal di internal Islam bisa. Tapi kalau di room lintas agama, Saya pernah masuk yang dia Kalau lintas agama soalnya bahaya nanti di framing Oten loh. ya, Makanya kalau mending lintas nggak usah. agama itu hanya perang keimanan aja sih. Ya, soalnya kalau kita membahas internal Islam, perbedaan internal Islam itu nanti menjadi serangan balik buat kita. Oh ya betul Bang, setuju Bang, benar-benar. Itu maksudnya internal aja Bang ya, kita dalam Iya itu forum-forum Islami lebih gitu kan. ditekuni ya. Bisa kalau mau itu mungkin bisa lihat ada ustadz yang lagi ceramah nih ke sana. So ini kalau lagi di lintas agama gini, agama gini mending jangan tanya yang tentang perbedaan internal, jangan. Oke, siap Bang. Siap. Aman. Karena yang namanya ahlul sunnah itu kan luas tuh. Bukan satu kelompok saja. Nah, yang namanya perbedaan di dalamnya itu ya wajar selama masih dalam koridor Al-Quran dan Sunnah gitu. Yang tidak termasuk biasanya kelompok yang menyimpang jauh dari akidah, misalkan menolak hadis atau merusak tauhid atau hanya percaya sama Al-Quran saja. Nah, kayak gitu. Iya. Siap. Kan ada tuh Quranis saya cuman Al-Quran aja, terus hadis dia nggak percaya, nggak bisa. Padahal kan di Islam itu harus Quran dan hadis. Karena yang namanya tata cara sholat, tata cara ini itu kan dicontohin sama Nabi, dan itu adanya di hadis.
gitu. Kalau Al-Quran itu kan pure firman Allah. Emang benar-benar bahasa kalimat firman dari Allah aja, nggak ada satu titik pun perkataan Nabi Muhammad di situ, nggak ada. Jadi kita lengkap, kita punya buku Tuhannya punya, buku nabinya utusannya punya, kita lengkap. Jadinya Al-Quran dan hadis. Jadi kita harus dua gitu. Kalau cuman Quran aja nggak bisa. Siapa yang mau nyontohin coba? Masa nggak mungkin kan Allah turun sendiri. Bang, Kak Jenis, kita balik lagi ke masalah tadi yang dibahas tentang perbedaan kan. Yang saya mau tanya lagi nih. Sementara kan kita mujizat kan yang dipercaya itu oleh otan-otan yang sebelah. Sementara di lingkungan Islam juga banyak nabi yang bisa ngidupin jasad manusia kan seperti itu. Kenapa kita tidak dituhankan kan seperti itu kan? Kan perbedaannya kan di situ. Iya, karena kita tahu Bang. Iya. Karena kita tahu mukjizat itu datang dari Tuhan. Diberikan kepada utusannya untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan. Karena kita tahu apa arti mukjizat itu, cuman mereka nggak tahu. Iya. Bang. Benar-benar Bang. Maksudnya yang mukjizat yang membangkitkan orang mati kan semua para nabi kan pernah punya pengalaman itu. Kayak Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad juga. Justru itu Kak, justru itu. Sama aja kan seharusnya. Iya Bang Fili, Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, iya benar. Mukjizat membangkitkan orang mati tergantung kebutuhannya ya Bang Greg ya. Kalau seandainya memang nggak sembarangan, nggak ujuk-ujuk langsung enggak. Dan itu cuman sekali-sekali aja ya Bang. Iya, sekali-sekali aja. Ada nggak Musa itu belah laut sampai 3 kali begini, nggak ada. Dalam waktu sekali-kalinya. Iya, sekali aja. Kayak Harry Potter nggak mungkin kayak gitu. Expector nam gitu terus lagi ya nggak bisa. Emangnya Tuhan. Ya kan cuma utusan. Kita percaya mukjizat itu ada, tapi di zaman sekarang itu mukjizat justru susah, tidak ada, malah tidak ada kalau zaman sekarang. Apanya tuh mukjizat? Mukjizat. Kan kalau dulu kan zaman keajaiban, ya kan? Iya. Kan kalau dulu kan zaman keajaiban, terus sekarang zaman teknologi dan ilmu pengetahuan, zamannya udah beda. Berarti mukjizat itu ada karena belum ada zaman kayak sekarang. Kan yang pertama zaman keajaiban, kedua zaman sastra, ya kan? Iya. Zaman sastra dan puisi, ya kan? Terus datanglah zaman teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, ini kita sekarang di eranya teknologi dan ilmu pengetahuan. Jadi kalau zaman keajaiban kan belum ada kayak gitu-gitu. Ya semuanya ajaib. Iya benar. Karena belum ada apa-apa kan. Iya. Kayak gitu. Jadi beda zaman. Jadi makanya kalau misalkan ada yang bisa begitu, misalkan mukjizat itu datangnya berarti ya abal-abal, berarti datangnya itu dari setan itu. Mana ada percaya kayak gitu-gitu lagi zaman sekarang. Udah aneh sekarang ya. Semua udah terbantahkan kan zaman sekarang, era digital ya. Iya. Informasi sekarang udah maksudnya nggak ada lah, maksudnya boleh dibilang. Iya. Udah nggak ada, udah hampir nggak ada. Iya. Ya kalau untuk menjawab ke otensi memang kita harus hati-hati sih memang. Kan kalau mukjizat itu kan saya pernah masuk ke nabi itu. Hah? Iya, maksudnya oten Kak. Saya pernah masuk, saya. Hah? Apa? Saya habis di situ. Tuh kemarin saya masuk ke forum oten saya. Saya nggak kuat juga sih, saya langsung keluar. Habis benar sih itu pembahasannya. Tapi nggak masuk akal bagi saya, itu nggak masuk akal semua. Oh. Maksudnya mereka menyerang Islam cuma dia membahas apa dia? Sepotong sepenggal ayat. Iya. Dia berbicara apa waktu itu di situ? Ketuhanan. Ditutup kenapa, Hen? Dia bahas ketuhanan sama pengetahuan yang kadang-kadang
bisa dibantahkan kalau dalam segi Islam, cuman saya nggak bisa bicara aja, cuman kan banyak di situ kan. Memang kalau menurut Nggak bisa bang, kita kalau di bisa rumah dibantahkan. itu kita nggak bisa berbuat apa-apa bang, nggak bisa. Benar, Kita benar. di mute, ditendang, Kalau di udah. kalau di Oten itu kalau nggak di mute ditendang. Nggak, belum 5 detik udah di mute ditendang. Kalau kalau di Komal Islam mereka nggak di mute. Mereka lama di sini ya kan. Iya. Kenapa di mute? Ya nggak di mute lah ya kan, tapi disiksa. Lahir batinnya. Iya, disiksa sama kita. Kagak ditendang, disiksa. Sampai dia turun sendiri. Saya dulu awalnya kayak gitu bang. Lagi scroll lihat orang menghujat Islam kan, Iya. kemudian memframing ayat Al-Quran, ya udah saya naik. Ternyata sulit saya di atas, diludahin, ditendang-tendang, ya udahlah. Saya bikin koma sendiri aja. Aku Dendam. tau nggak? Aku di rumahnya Putri Sulawesi kan ada Ustadz Sugi, ada Ustadz Anak Rimba, ada Bang Ardiansyah, terus ada Kang Chan, terus ada Bang Zulkifli, terus ada juga Bang siapa? Bang Dio Pratama gitu ya. Habislah mereka disiksa. Disiksa sama Gurunda. Disiksa. Iyalah disiksa. Kan dia kan satu hotel naik ke atas kan. Udah gitu. Iya maksudnya dengan gaya-gayanya yang sombong dan congkak gitu kan, dia buka kamera. Buka kamera terus kagak bisa diem, ya kan, kagak bisa diem. Itu sama Bang Ardi. Bang Ardi digimikin, dia ikut-ikutan. Ikut-ikutan kameranya goyang-goyang sampai guling-guling. Ya pokoknya disiksa lah. Kak pernah masuk ke roomnya Bang Juma? Pernah masuk? Siapa? Kakak Jenny. Ini apa namanya itu kan sering aja kan bareng sama Bang Zuma, sering. Iya. Satu Komal sering. Dia pembahasan Bang Juma tegar, suaranya gelegar ya. Kayak Keren dia makan Panglima ya kan. bener kayak Panglima. Panglima pertama apa namanya itu menara syiar Islam. Muslim. Iya benar, syiar Islam. Salut sama Makanya Bang aku Juma. menghargai Saya walaupun pernah aku bukan anggota API ya. Iya. Karena banyak buktinya dia mencerdaskan anak bangsa, terus apa namanya? Apa sih namanya? meluruskan. Iya, maksudnya membantah syubhat, terus udah gitu ya ilmunya juga ada, terus udah gitu dia ada mu'alaf centernya juga gitu, pembuktiannya banyak gitu. Iya. Kalau Bang Zuma meskipun ya istilahnya ada pro dan kontra ya, tapi lihatlah kebaikannya gitu. Betul. Aku ngelihat kebaikannya sih. Yang namanya orang itu kan nggak mungkin apa sih namanya, nggak mungkin sempurna ya kan. Iya, Dan pasti banyak juga cobaannya gitu. Nggak mungkin lah. Aku rasa kalau misalkan kayak Habib Rizik kayak atau Bang Zuma kayak, kalau di posisinya dia, kalau udah kayak gitu ya, udah banyak orang yang tahu, pastinya tuh nggak gampang kayak gitu. Nggak mudah, nggak kayak kita orang-orang awam gitu kan. Iya benar. Pastinya nggak gampang. Jadi ya kalau misalnya dia punya kesalahan 1, 2, 3, 4 ya maafin aja. Yang penting dia punya niat yang baik untuk mencerdaskan anak bangsa, terus membentengi umat ya kan, membantah syubhat-syubhat, menolong agamanya Allah gitu kan ya. Iya. Ya positive thinking aja kok mah. Kayak gitu. Selanjutnya ya terserah Allah gitu. Kayak gitu. Kayak gitulah pemirsa. Jadi kalau Nggak ada yang tentang masuk ya? masalah Kristiani nggak ada yang masuk ya? belum. Belum ada. Nanti dibahas lagi sama host kita nih. Iya. Langsung Kalau aja. terkait mukjizat itu memang terkait dengan para nabi. Kalau di Islam Iya. itu kan
yang namanya mukjizat itu tanda khusus dari Allah yang diberikan kepada para nabi gitu kan. Iya, Kayak iya. Yesus itu, Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nabi Betul. Muhammad Nabi Musa membelah laut karena Allah. Nabi Muhammad punya Al-Quran ya karena Allah gitu. Jadi mukjizat seperti membangkitkan orang mati itu bukan kemampuan manusia biasa, tapi hanya diberikan kepada Nabi. Betul. Nah, kenapa sudah tidak ada? Ya karena Nabi terakhir kan udah Nabi Muhammad SAW tuh, tidak ada Nabi lagi setelah beliau. Artinya itu tidak ada lagi mukjizat jenis kenabian seperti menghidupkan orang mati, membelah laut, terus tongkat jadi ular, itu udah nggak ada lagi. Penggantinya mukjizat zaman sekarang tuh apa? Ya kan? Iya, apa iya. itu gitu kan? Mukjizatnya mungkin penggantinya ya Al-Quran tetap ada sampai sekarang. Bisa diuji, bisa dibaca, bisa dipelajari oleh semua orang. Berbeda dengan mukjizat Nabi sebelumnya yang hanya terjadi sekali dan selesai kayak gitu. Iya. Tapi masih ada karomahnya, kejadian luar biasa. Kan kalau sebagian ulama tuh kan mengatakan orang soleh bisa mengalami hal luar biasa. Nah itu disebut karomah. Tapi Iya, ini iya, bukan benar. mukjizat ya, tetap bukan mukjizat. Tidak bisa diklaim atau dipamer-pamerkan itu karena tidak setingkat Nabi gitu kan. Nah, kenapa nggak ada lagi mukjizat besar gitu? Kalau yang bisa saya jelaskan karena itu karena ujian keimanan. Sekarang manusia kan diuji dengan akal, dengan wahyu Al-Quran itu kan. Terus Iya, iya. dan bukan sekedar melihat keajaiban aja gitu. Supaya agar manusia itu ya tidak bergantung pada keajaiban doang gitu. Kalau mukjizat terus gitu yang muncul gitu ya, orang bisa beriman hanya karena takjub Mukjizat. aja gitu, bukan Iya. karena memahami kebenarannya gitu. Betul. Juga kan risalahnya juga udah sempurna, ya kan? Kan Islam kan udah lengkap. Iya, iya. Nggak perlu lagi nabi baru, nggak perlu lagi mukjizat baru gitu kan. Betul. Jadi, nah bahkan di zaman Nabi Isa pun tidak semua orang beriman walaupun melihat orang mati hidup kembali. Nggak semua orang beriman. Betul. Artinya mukjizat pun tidak menjamin orang itu akan beriman, gitu. Betul. Istilahnya sekelas Nabi aja zaman dulu ya, sekelas Nabi aja zaman dulu. Nabinya masih hidup aja, banyak orang yang gak beriman, apalagi model kayak kita. Wajar lah, Iya, iya. ya kan, wajar lah kalau banyak penghujat yang kita hadapi, ya kan, wajar. Karena kita kan gak ada mukjizat juga. Jadi ya gitulah pemirsa. Jadi yang namanya mukjizat menghidupkan orang mati dulu ada karena ada nabi, ya kan. Sekarang Iya. tidak ada karena kenabiannya kan sudah berakhir gitu kan. Terus diganti deh tuh mukjizat yang abadi dengan Al-Quran dan ujian keimanan kayak gitu. Ada tamu ya? Bang Ewako, selamat pagi. Bang Ewako, selamat pagi. Salon. Hah? Siapa ini Bang Ewako? Islam Kristen Bang? Bang Ewako, Islam atau Kristen Bang? Itu sebelah kanan saya itu hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Oh, iya, Taqabbalallahu mohon maaf, minna lahir wa dan minkum. batin. Taqabbal ya karim. Lanjut. Siap. Lanjut. Iya, Bang Magen ini Kristen ya? Oh iyalah, Kristen saya. Jangan dinaikin Islam. banyak orang, Bang. Bang Greg. Mungkin Iya, siap. kecuali yang bisa dialog lintas agama ya. Soalnya Yes. Bang Ewako kemana Bang Ewako? ini Ciluk Mbak. Assalamualaikum Ciluk Mbak. Salam. Ya? Waalaikumsalam. Oh, waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin. Ini Ciluk Mbak kayaknya pernah cuman muter-muter aja ya, tapi di Bang Greg naik tumben. Ya ini aku mau nampar si Magen ini botol-botol. Oke, gas. Ya, tampar pipi Ya, kiri, silakan, berikan diskusi pipi lah kalian. kanan. Murid lamaku yang paling bandel ini. Bukan karena diperangi terus perangi balik gitu kan. Itu ajaran apa itu? Itu kan ayat Iya, perang. coba. Masanya udah Bentar ya, lewat. Bentar itu. dulu, Pak.
Kak Jenis ya, Janis ya. Itu mujizatnya Muhammad apa ya kalau boleh tahu ya Muhammad? Al-Quran, Bang. Oh, saya juga bisa ngarang buku. Lah, emangnya lu Tuhan? Loh, kalau cuma ngarang-ngarang doang kan bisa, apalagi kan Quran itu kan banyak copy paste doang itu kan di dalam. Kata siapa? Ya banyak sekali kisah-kisah, ceritakanlah gitu kan. Terus banyak ada surah yang ayatnya itu diulang berkali-kali. Itu tahu karena nggak? apa? Karena peringatan kan? Iya, maksudnya kenapa di dalam surah Ar-Rahman Ar-Rahman atau apa? Surah Ar-Rahman, apa tuh ya? Yang ayatnya itu diulang-ulangin terus-terusan itu. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Itu kan peringatan, bodoh. Iya. Oh, bodoh sih kan Oh ditahan. enggak, maksudnya itu kata bercandaan. Kan sambil ketawa. Bukannya serius ya. Oh, tapi nggak serius ya, nggak ngatain Nggak gue bodoh serius. ya. Oh ya. Lanjut terus. Ya, jadi banyak kisah. Tapi benar sih umat Yeremia mah kayak gitu. Lanjut. Ya, jadi banyak kisah yang di copy paste ya, dimasukin ke dalam Bible terus dimodifikasi. Makanya kan nggak salah. Nggak Islam sama itu lah. Bible sama Quran nggak sama. Al-Quran tidak bisa dibuat oleh ya, manusia. jadi jangan Kenapa? jangan bilang Quran Karena itu umat adalah Islam mujizat kan, kalau Muhammad. umat Islam itu Nggak meyakini ada. Al-Quran itu wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan hasil karya manusia. Kenapa alasannya? Karena ada tantangan dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri itu menantang buat satu kitab seperti itu, bahkan satu surah saja. Nah, sejak 14.000 tahun yang lalu tidak ada yang diakui mampu menandingi secara setara ya. Terus Al-Quran itu juga banyak keunikannya. Bahasa Arab Al-Quran itu sangat tinggi dan khas. Ya, tidak sama dengan puisi atau prosa biasa. Nah, orang Arab ahli, maksudnya yang sastra ya, itu saat itu pun mengakui keunikannya dan sampai sekarang ini tidak ada yang bisa menandingi. Nah, dan di dalam Al-Quran itu konsistensinya isinya tuh konsisten gitu. Diturunkan bertahap selama 23 tahun kan, tapi isinya tetap konsisten, tidak saling bertentangan. Terus abang bilang bisa meniru Al-Quran. Manusia bisa saja mencoba membuat tulisan mirip-mirip, meniru gaya bahasa, menyusun kalimat religius, tapi dalam pandangan Islam itu tidak akan setara dengan Al-Quran. Cuman hanya tiruan atau kalau yang namanya tiruan itu bukan tandingan. Nah, cara pandangan kita yang objektif itu adalah kalau dilihat dari non-muslim ya, mungkin ada yang menganggap Al-Quran itu sebagai karya Nabi Muhammad. Ada juga yang melihat sebagai teks religius yang luar biasa secara sastra. Tapi kesimpulan itu bisa berbeda tergantung iman dan sudut pandang. Jadi kalau dalam Islam, manusia itu tidak bisa membuat Al-Quran. Tapi secara umum orang bisa meniru gaya, tapi tidak dianggap setara seperti itu. Lanjut sama Bang Ciluk, Mbak ya. Saya mau sarapan dulu sebentar. Udah? Beda lah. Bible itu kan ada Tuhan menangis. Di Al-Quran nggak ada Tuhan menangis. Bentar dulu, saya tanggapi dulu, Tiduran. boleh nggak? Loh, di dalam hadis Allah itu pemalu loh. Allah itu pemalu. Nggak tahu. tuh Hadis sih perkiraan manusia itu. Bukan jadi udah nggak sabdanya percaya Tuhan. lagi gara-gara ketahuan Allah pemalu. Nggak ada. Allah Kalau pemalu. Kalau kitab mau kan Tuhan kena tabok, Tuhan jalan-jalan. Coba. Oh iya. Mana nggak masalah. sama lah Karena sama Tuhan itu kan sohir. mengutip- Tuhanku kan sohir. Allah katanya sohir di Al-Hadid, tapi kok nggak sohir-sohir? Apakah Tuhan benar Tuhannya bersiul. Islam ini ada atau cuman tulisan doang? Seperti itu. Cuman saya ini ya. Saya mau menanggapi mengenai kalau sekiranya Quran itu bukan dari Allah, maka di situ di dalam Al-Haqqah itu kan menemukan banyak pertentangan di dalamnya, betul nggak? Betul nggak? Kenapa? Open cam dulu. Kalau saya ada syaratnya kalau mau open cam. Open cam dulu. Iya. Udah. Syaratnya kamu bicara open cam. Tuh. Open cam. Kalau kamu bicara open cam, buka kamera. Tunjukkan Mau muka. open cam mau tunjukin data. Tunjukkan muka. Oh, Muhammad
Gimana sih Muhammad ya? Tuhanmu saja berani tunjukkan muka, kau nggak berani turun. Kayaknya dia itu penghujat ya. Menghujat dia, memang Konten sih penghujat. kayaknya dari ngomong Muhammad aja gitu loh. Itu aku udah benci loh ada orang ngomong begitu. Iya, buang aja benar. Orang-orang iya Muhammad aja gitu. Kita aja pakai sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Nabi Muhammad SAW ya. Tuhannya dia aja kita hormati loh. Nggak pakai si. Kalau Oten ya ngomong ke siapapun gitu. Termasuk Tuhannya, termasuk Tuhan orang, dia pakai si. Rata-rata Oten kayak begitu. Si Kita juga Yesus lah, mengimani kok. si Muhammad lah, kan auzubillah min dzalik kayak begitu. Ya kafir banget gitu. Emang Kalau nih saya terlaknat. jawab ya tentang kata dibilang di hadis itu Allah maha pemalu ya. Kabur dia, Kak. Allah maha pemalu ya. Itu mungkin dia baca dari Sunan Abu Daud tuh ya kan, Tirmizi ya kan, apa katanya Allah pemalu katanya. Mungkin dia pikir Allah malu itu seperti manusia, mungkin dia pikir kayak gitu ya. Enggak, Ya. apa dulu udah rahasia di situ, apa dulu? Apa lengkapnya? Iya, nggak tidak sama dengan makhluk. Allah itu nggak memiliki sifat manusia secara harfiah kalau Allah itu. Jadi yang dibilang pemalu di situ ya apa sih? Allah itu kan maha pengasih ya, maha lembut. Allah tidak ingin mengecewakan hambanya. Terus Allah itu kan memuliakan orang yang berdoa. Jadi yang di situ yang dibilang malu di situ itu lebih ke kasih sayang. Dan kemurahan Allah itu bukan emosi manusia, nggak kayak manusia, nggak begitu Mali. Masa disamain sama orang, mana ada? Bang, lu Bang. Yang Maka namanya menyesallah Tuhan. lebih baik pemalu daripada menyesal daripada nangis. Bener nggak? Iya. Serah. Mana ada apa sifat Tuhan itu nangis? Bang, kalau baca Ali Imran Bang, Hah? Ali Imran 59 nih, gue boleh gak bahas Ali Imran 59? Kenapa tuh? Itu lagi ada topik. Hah? Ali 59 kan gini kan, sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah seperti Adam, dia menciptakan dari tanah kemudian dia berkatakan kepada dia. Gitu. Karena kalau kita baca ini dari terang Quran kan, dari terang Injil sesuai Al-Maidah 46, ya kan? Ini sebenarnya ada ayatnya di 1 Korintus 15:45. Oh, ada persamaan. Ada seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi ada yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Terus itu Bahasanya baku ya kalau Bible ya. 1 Korintus 15 Emang aneh. demikian pula semua orang akan hidup. Makanya Bible itu kalau di tahu nggak Mbak Melani? Jadi Kitabul maknanya Bang, Muqaddas. sebentar Bang, maknanya ya. Maksudnya Ali Imran 59 itu maksudnya Yesus itu menjadi Adam kedua. Itu. Ih, Dan itu juga nggak ada Adam kedua. So tahu. Wait. Makanya No, berarti- Adam kedua di Islam berarti- no. Udah, Nama kau hidup nggak Adam paham. So tahu Adam kedua. Nggak ada Adam kedua. Itu disampaikan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diciptakan seperti manusia sama. Diciptakan sama seperti Adam. Khalaqnahu min turab, dari tanah. Sama-sama melalui kun fayakun tadi. Kehendak Allah. Iya. Yang kalau dibilang Adam cuman satu-satunya ya, nggak ada Adam kedua ya. Itu ada kok suratnya kalau nggak salah di mana Bang Greg? Apa tuh? Yang cuman satu Adam disebut memang berulang kali di Al-Quran, di Al-Baqarah, di Al-Hijr, di Toha aja. Tapi apa yang dibilang Nabi Adam hanya satu sebagai manusia pertama di Quran surat berapa ya? Nabi Adam sebagai manusia pertama. Tapi cuma satu Allah menciptakan, nggak ada Adam kedua. Saya baca lagi ya. Seperti ada tertulis Emang nggak ada Adam kedua, nggak ada.
Tetapi Masih Adam Adam yang kedua terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Makanya saya terangin pakai terang Injil. Sesuai Nggak ada sama deh, Adam 46. diterangin pakai Makanya Injil. Ibu kalau gitu dihapus aja tuh. Nggak ada. Al-Maidah 46. Al-Quran itu penyempurna dari buku-buku Bukan yang penyempurna, Bu. terdahulu. Nggak bisa Membenarkan, dijelasin. artinya Injil itu Kalian belum sekarang sempurna. makanya datang Al-Quran untuk Injil itu belum untuk sempurna, memperbaiki weh. itu. Kalau Nggak sejalan bisa, sih sejalan. nggak bisa dijelasin ke Berarti Injil. saya bacain ya. Oh, sejalan. Al-Maidah 46 ya. Al-Maidah 46 ya saya bacain. Al-Maidah 46. Saya bacain ya Al-Maidah 46 ya. Kami meneruskan Kalau di juga Quran surat An-Nisa, para Allah nabi menciptakan dengan- manusia dari dengan satu jiwa, Isa putra Maryam. lalu dari itu diciptakan pasangannya. Jadi membenarkan apa yang sebelumnya dengan Apa apa yang sih? sebelumnya, yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang yang bertakwa. Ini saya cuman baca loh. itu dia di mana tuh? Baca itu kan untuk kaumnya. Baca 47 48 coba. Coba baca lanjut baca lah. Kenapa diam di situ? Lanjut baca coba. Baca itu berapa? 47 48 baca. Itu pulsa pertama membenarkan apa yang sebelumnya itu Taurat. 47 Ya. baca 47 Coba bacain 48 sama ya. Bang Oke, Greg 4748. Aku nggak percaya Oke. sama dia. 4748 coba bacain Bang Greg. Ya. Saya bacain ya. Bang Greg aja yang bacain. Al-Maidah. Kalau di surat An-Nisa itu Allah menciptakan manusia dari satu jiwa, terus lalu dari situlah diciptakannya pasangannya. Ya, udah Bang. Satu jiwa Nabi Adam Nih. pasangannya Siti Hawa. Oke, Oh, lihat 4748 itu. Oke, silakan. Ya. Ini yang 46 nih. Dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel. Nah, Bani Israil ya. Dengan Isa putra Maryam. Nabi-nabi Israel ya. Dengan Isa putra Maryam. Membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Torah, dan Kitab Membenarkan, kan? sebelumnya. bukan, kitab tunggu setelahnya, dulu. aku paham Membenarkan itu. kitab yang sebelumnya, membenarkan kitab yang sebelumnya berarti Zabur ya? Taurat, kok Zabur? Taurat Zabur. Bukan. Kan membenarkan kitab yang sebelum Zabur, sebelum Torah kan Zabur, Torah, terus Injil, terus Sebelum Taurat Quran. Zabur. Makanya Ibu sebelum Taurat Ini Zabur. gini Zabur dulu. itu Ini setelah di Taurat. Sunda. Enggak, Makanya Zabur Ini dulu Sunda. kan Zabur, Jangan terus aja. Torah, terus Iya, Sunda, Injil, Sunda, terus Mama, Sunda. Quran. Dan Tunggu, kami Bang El. iringkan jejak sebentar dulu, diam dulu. Dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam. Membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Oh, kitab yang sebelumnya yaitu Torah. Oh, ini Al-Quran yang ngomong ya. Oh ya, oke. Oh, berarti Ya. Torah ya, Torah. Oke. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, yaitu kitab Injil ini diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, dan membenarkan kitab yang itu kitab sebelumnya, Torah. yaitu kitab Taurat. dan Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Itu 46 ya? Nah, 47. oke, 47. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran, kepadamu Nabi Ini Muhammad. sekarang nih ya kan, dan kami telah turunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran. ya kan, Kau jangan ngopi, Bang El. ngopi dia. Terus Kau dengerin nih. 48-nya. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya.
dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Wis, langsung ngerti aku. Ya, Al-Baqarah 41. Baca, Bang, mau gak? Wah, Al-Baqarah lagi. Kau paham gak nih dulu nih? Baca Kau lagi paham aja, gak? Baca lagi, baca. Enggak, kau paham gak ini dulu? Didatain dulu di 46, 47. Enggak usah banyak-banyak, satu aja belum tentu ngerti, Bang El. Supaya enggak. Enggak, kau pahami dulu. Kau udah paham belum? Di 46, 47, 48 ini. Enggak, ini paham dulu nggak yang ini dulu? Enggak, Anda udah paham belum? Udah paham belum? Apa dibilang? Tuh kan, nanya. Membenarkan kan? Apanya membenarkan apa? Oh, ya udah baca 41. Apa lagi? Si El ini kadang-kadang ya loncat sono, loncat sini, nggak jelas lu. Kau baca dulu, makanya kau baca dulu yang ini, kau udah paham dengerin belum? kau. Ketika kalian baca Bibelmu, kami lihat juga Bibelnya berkait paham juga. Yaitu Injil. Dan sebagai batu pijakan kan? Batu ujian. Ya, tapi tetap kalau ini selaras, ya selaras. Kalau nggak selaras seperti kan Allah bisa aja menjadikan satu umat sebenarnya, tapi kan itu untuk batu ujian. Di Bibel kan dibilangannya Maryam kan lahir daripada di kandang domba. Mau Bukan bilang Tuhanmu lahir di kandang domba. Ini urusan apaan sih? Gue kok kandang domba maksudnya? Kandang domba. Maria melahirkan Yesus itu kalau di Bible itu kita lagi fokus kemana nih Bre? Lagi fokus kemana nih? Lahirnya di bawah pohon korban. Mau bilang kontradiksi mau? Sama kelahiran Jesus. Nah, berarti kan katanya itu kan ngomongin tentang ini, ngomongin tentang kitab suci yang diturunkan sama Allah. Kalau benar itu kalau sesuai sejalan, kalau nggak sejalan ya saya kurang tahu. Apa hubungannya? Kan membenarkan Bang. Kalau benar berarti benar dong. Itu tentang masalah kitab-kitab sebelumnya. Seperti itu. Seperti contoh Maryam katanya ayahnya bernama Harun. Sedangkan di Alkitab beda tuh. Ayahnya bukan Harun. Nah, gimana tuh? Tapi katanya siapa ayahnya Harun? Emang gimana sih itunya cerita itu? Siapa ayahnya yang Harun? Aduh, botol, kau botol jangan masuk ke sini lah. Oh, oke. Udah botol, ngotot, emang umat Yeremia. Baca. Sebentar bang. Apaan kagak ada apa hubungannya sama kandang domba? Sebentar ya bang. Coba Maryam 23. Ini aja belum tentu ngerti deh, aja loncat-loncat gitu. Kan udah ngerti belum? Enggak, ini dulu udah ngerti belum? Ini kita lagi bahas kitab-kitab Allah yang sebelumnya, Al-Quran, apa tentang kelahiran Yesus sih? Iya. Mau gak bang? Baca bang. Ini masih topik sama. Nggak ada hubungannya sama yang kandang domba itu. Maryam 23 ya. Maryam 23 saya bacain. Oh berarti yang tadi udah selesai. Hah? Yang tadi udah selesai belum? Jadi intinya tadi itu kan ada hubungannya sama kandang domba kan. Tapi ada ayat yang kontradiksi dengan nggak ada kontradiksi. Di Quran nggak ada kontradiksi. Mana Maryam 23 sama 24. Enggak, emang Al-Quran memang Bibelmu itu kontradiksi. Kau mau tahu Bibelmu kontradiksi mau? Bukan kontradiksi bang. Saya bacakan. Enggak. Sebentar dulu. Kau mau lihat Bibelmu kontradiksi mau? Iya, tunjukin deh yang kontradiksi. Coba diliatin bang. Iya, saya tunjukkan. Mau gak? Oke. Sekarang kau buka. Dengerin. Kau buka dalam Ezra dan Nehemia. Sama Ezra dan Nehemia. Oh itu Ezra 2 nomor 5. Ezra berapa? Pasal 2 nomor 5. Hah? Ezra pasal 2 nomor 5 baca. Oke, aku baca. Kita bongkar ini. kontradiksinya. Ezra. Ezra pasal 2 ayat 5. Oh, daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan ya?
Iya. Itu kalau secara spesifik itu keturunan Ara 775 orang. Kontradiksi sama ayat apa, Bang? Kemudian Nehemia 652. Tahu Nehemia berapa? Nehemia pasal 7 nomor 10. 7-10 ya. Nehemia pasal 7-10 nomor 10. Mati bagi kesalahan menghujat Tuhan. Mana sumbermu? Alkitab Sabda. Alkitab Sekarang ini Sabda. Alkitab yang sekarang ini ya kan. Oke, kita lihat dulu lagi. Sabar, jangan kejang-kejang. Kita buka data. Artinya gini, Bang. Yohanes Yesus 10 nomor itu 33. dengan 2 data yang Abang bawa. Ya. Yohanes Yesus itu 10 mati, nomor Bang. 33, jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Karena dia menghujat Allah, hukumannya harusnya rajam. Hukuman mati bagi kesalahan menghujat Tuhan. Loh, berarti bukan disalib. Nah, data ini ya, kalau memang Yesus disalib, harusnya kena pasal apa dia? Kalau dia memang dia harus disalib, dua sumber bukan menghujat Allah, bukan menghujat Tuhan. Sumber menyatakan. Kalau dia sabar dulu, jangan kejang-kejang. Dua sumber menyatakan Yesus mati. Jangan Kenapa? kejang-kejang ya, sabar. Ya. Yang mengatakan Yesus menghujat Allah itu Bible, Yohanes 10:33. Yang mengatakan kalau menghujat Allah maka hukumannya rajam. Mengatakannya ini di sini. Hukuman mati bagi kesalahan menghujat Tuhan. Itu hukumannya rajam, bukan disalib. Ya. Kalau Yesus disalib berarti pasalnya apa? Tunjukkan dong. Nah, sedangkan ini sesuai dengan Sanhedrin nih, Sanhedrin, Sefaria. Yesus orang Nazaret ya, dihukum karena dia dengan cara dirajam. Nih, pada malam Paskah mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam. Sesuai tema, Yesus tidak pernah disalib. Cerita disalib itu dasarnya dari mana? Pasalnya apa? Dua narasumber yang kau pasalnya apa? tampilkan, dua narasumber atau sumber yang kau tampilkan, Putra Maria mati. Lalu kenapa ada satu sumber yang kau percayai? Berarti ini kan sudah salah yang sumber satu ini menyatakan tidak mati. Caranya disalib atau dirajam? Gak apa-apa, dia Anissa 157 menyatakan Putra Maria tidak mati. Lalu kenapa kau percaya itu? Itu bukan Yesus. Putra Maryam. Kau bukan Yesus. Putra Maryam siapa namanya? Gimana kau? Siapa namanya? Yesus itu bahasa apa? Yesus itu bahasa Inggris. Yesua Kita bicara Hamasia Bible. itu. Yesus. Gimana ya kau? Isa Al-Masih itu bahasa Arab. Ini Yesus nih, Yesus. Gimana ya nalarmu ini? Ini Yesus nih. Yesus. Ngarang aja. Yesus itu Kalau bukan bahasa Yesus, kita nggak Yunani. cerita selain Yesus. Kita nggak cerita Udin, kita nggak bicara Ucok, kita cerita Yesus. Gimana ya kau ini? Jadi nggak sama kau anggap Isa Al-Masih dengan Yesua Hamasia. Kalau kau nggak kompeten, turun. Ku hitung HP 5. Kalau kau nggak kompeten, apa alasanmu? kalau kau tidak bisa membaca pakai data, itu bukan turunkan. itu tidak 1, hukuman Yahudi 2, yang diterapkan. 3, itu hukuman 4, Romawi. 5. Bye-bye. Ya. Bye-bye. Nggak berkompeten. Ya. Kita persilakan teman-teman ya. Kita persilakan teman-teman itu diskusi dengan kompeten. Biarkan ngomong. Diskusi apa kau itu? Kita nggak bicara Udin, kita nggak bicara Ucok, kita bicara Yesus. Kan jelas di situ digantung. Digantung di mana dia dirajam itu? Apa arti dirajam? Setelah mati dirajam baru digantung. Memang botol kali. Loh, pada malam Paskah mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret. Setelah, ini ada kata setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam. Di mana digantung itu? Di pohon. Makanya jangan kau sembah orang mati lah, bodoh kau. Lah ya, Kristen yang nyembah orang mati. Yesus orang mati disembah. Kan nggak ada apa-apa yang sama sekali. Ini sembah batu. Siapapun yang mengetahui alasan untuk membebaskannya harus maju dan mengajarkan atas namanya. Dan pengadilan tidak menemukan alasan untuk membebaskannya.
dan karena itu mereka merajamnya dan menggantung mayatnya pada malam Paskah. Tuh. Dapat peringatan. Pelajari dulu arti rajam. Silakan teman-teman Kristen ya berdiskusi, kita bawa data, bantah data pakai data. Ini Bukan kan bantahnya pakai jelas congor. disalib katanya di sini, apalagi. Di mana? Di mana disalib? Kutunjukkan Tidak dia pernah disalib. Temanya baca dong itu. Kutunjukkan Baca. dia. Yesus tidak pernah disalib. Nah, kutunjukkan sama kau lah. Mana tunjukkan? Nah, iya. Mana? Supaya Tunjukkan, kau jadi tunjukkan. orang Kristen, Tunjukkan maka dong. biar kau pintar sikit. Tunjukkan dong. Iya. Tunjukkan. Buka datamu. Iyalah, kutunjukkanlah di sini, masa pula tidak. Bacakan Yohanes pasal 19 ayat. Enggak, tunjukkan. Ngerti? Tunjukkan. Bukan ceritakan. Ya kan? Nah, Tunjukkan, bukan ayat ceritakan. 18. Dan di situ ia disalibkan mereka. Tidak ceritakan, tunjukkan. Bukan ceritakan. Kami nggak suruh kau mendongeng. Tunjukkanlah. Tunjukkan. Lukas Jangan mendongeng. 22:69. Lukas 22:69 tertulis apa? Pada ada orang yang disangka Yesus, oknum ditangkap dia, ditanya apakah kau Mesias? Katanya anak manusia itu Kan sudah duduk jelas di sebelah itu kanan tadi, kan? Bapa. Udah. Sekarang Lukas. ku suruh kau tunjukkan perbuatan Allahmu. Ah, itu nggak bisa kau tunjukkan. Apa perbuatannya Pula coba? buat Apa perbuatan Allah? Nyambung. Temanya Yesus tidak pernah disalib. Ini ada Kita selesaikan ayatnya, itu dulu. tunjukkan sama kau nggak mau. mana? Tunjukkan, bukan ceritakan. Yohanes Tunjukkan. 19 ayat 18. Apa Coba kau bacanya? bukalah. Apa bacanya? Coba. Baca Dan di aja lah. situ ia disalibkan. Apa bacanya? Itu bacanya. Mana? Mana? Mana kau ini? Maunya kau belajar, kau ngarang kau dari mana? Ya. Sekarang aku tunjukkan data ya. Ini data pembanding ya. Ini data pembanding. Ya, aku data Silakan, pembanding Ustaz. nih. Ya, baik. Sekarang kau ceritakan aja. Kalau Baca. aku Ini bisa tunjukkan ku nih. baca di rumah. Oke. Apakah Yesus mati di kayu salib? Jawaban Alkitab. Banyak orang menganggap salib sebagai lambang agama Kristen, namun Alkitab tidak memberikan penjelasan tentang benda itu yang kan digunakan udah sumber untuk bodoh itu mengeksekusi ada Yesus. jelas di situ kan. Jadi tidak ada yang tahu dengan pasti bagaimana bentuknya. Ya, nih Alkitab umumnya menggunakan kata Tauros untuk menyebut benda itu. Walaupun kata itu sering diterjemahkan menjadi salib, banyak ahli bersepakat bahwa sebenarnya artinya adalah tonggak yang lurus. Nah, tonggak yang lurus tuh kayak gini. Nah, mana yang betul? Udah dikatakan disalib tuh gak lang lurus kau bilang. Di sini dikatakan disalib. Lah. Macam mana kau ini? Apakah Yesus mati di kayu salib? Mana yang 100%. betul? Yang kayak 100%. gini kah? 100%. Ya? Atau yang kayak gini? Nah, itu dia. Berarti ini salah. Salah. Kenapa bilang ini? Menurut Ya, itu sumbernya para juga mungkin- ahli mungkin bersepakat sumbernya bahwa sebenarnya sama-sama dengan adalah kau itu. tonggak yang lurus. Mungkin sumbernya itu sama pengetahuannya dengan pengetahuanmu. Macet. Jelas. Makanya bang, pakai data Yesus disalibnya seperti ini. Iya. Setelah dia mati dirajam. Kan nggak jelas. Nah, contoh nih, Sekarang- Sulon. Kita lihat nih ya. Kalau soal itu kau bilang nggak bisa kau Contoh bantah. ya. Terkutuklah orang yang digantung Pas pada kayu disalib. salib. Kayu salibnya kita lihat. Sulon Kau itu apa? mengambil sumber-sumber Kayu pohon yang tidak pentungan. jelas. Sekarang Salib yang belenggu penting untuk kau kaki. jawab. Nih. Ya. Allahmu yang kau sembah. Kayu bentuk Itu lain boleh. dari dasar 3582. Apa Kayu sebagai bahan bakar atau bahan dengan implikasi sebuah tongkat. Bentuk tongkat itu seperti apa tongkat? Orang ada tulisan Iya, Bang. jelas di Kecil, situ. kurus. Hah? Kalau Bentuk tongkat itu gimana? Kecil, kurus. Ya. Kalau tongkat. Kurus, lurus itu tongkat. Nah, sekarang yang bentuk Sekarang yang tongkat itu pasti kayak apa? itu. Kayak ini kah? Atau yang kayak ini tongkat? Kau sudah di surga pun Yang pertama tadi. Yang pertama. Nah, kalau orang jujur, Yesus bentuk tongkat tadi. itu seperti ini. Jadi yang disebut terkutuklah orang yang Sekarang mati yang di perlu kayu kita salib. Itu adalah tidak ada bentuk Allahmu. seperti itu, tapi bentuknya Apa seperti ini. ketuhanan Allahmu itu? Ini yang sekarang Nih, bentuknya seperti ini. Jadi benar, Yesus tidak pernah jelas. tidak pernah diginikan, tidak pernah ini. Ini Jadi pemohon. apapun kau bilang dia sudah di sorga.
Pakai data dong. Itu apa alasanmu menyembah Allah? Pernah digitukan. Itu yang perlu. Udah, kau macet itu. Mana apa datamu coba? apa alasanmu coba? Coba Mana datanya? Kami nggak bisa Yesus- bersangkal kok. Yesus Orang dia sudah disalib. mati dan bangkit naik ke sorga. Mau apa lagi kau? Kalau Sekarang memang Allahmu Yesus itu apa disalib, perbuatannya? Ini yang penting. Oke, saya tanya. Kalau memang Yesus itu disalib, coba baca Lukas 22. Apa lagi kau di situ berkelimang? Udah di nggak sorga boleh. yang menyediakan tempat bagi orang yang mengasihi Dia. Sekarang ku tanya Jadi kau udah jelas sekali ya, itu, Yesus nggak Allahmu. pernah disalib. Kalau ada memang Iya, benar Yesus disalib, Itu apa tunjukkan pakai perbuatannya data. Sehingga kau sepertinya Bantah data pakai data. semangat membela Allahmu, tapi tak ada perbuatannya. Iya, kau membela orang mati di kayu salib. Apa Allahmu itu coba? Apa perbuatan Allah orang itu? Kenapa kau ikut-ikut yang nggak jelas? Kau bela, cemana lah kau singa Itu yang penting. Lukas 22:69, coba kau baca. Dia naik ke sorga. Dia Baca dulu Lukas 22:69. Sekarang Allahmu ini yang nggak jelas. Allahmu coba. Aku herannya, baru kali ini ada Tuhan kalah sama orang Banten. Kenapa? Orang Banten Mana ada Allah? ya kan? Orang Banten itu kebal, sedangkan ada Tuhannya tembus sama paku. Batu yang di Mekah itu coba. Luar biasa. Mulai Ketuhanan Allahmu yang di Mekah itu coba. mulai kena ke Mulai pojok, kejang-kejang. mulai dia ngawur. Ada. Tapi kau seperti Janganlah kau begitu kau diskusi, sepertinya Bang. maling Nggak teriak boleh maling. begitu Kau urus diskusi. Allah orang yang jelas, Allahmu nggak jelas. Ikut aja. Kau yang gak jelas. Tuhanmu aja mati kok. Jelas dulu. Jelas dulu bentuk kayunya kayak apa gimana coba? sekarang? Bentuk kayunya yang betul yang mana? Jelas dulu. Ya, Kalau memang nggak jelas ikut bentuk lagi kayunya sama gimana? aku. Karena kau udah bergelimang di kubangan. Yang jelas. Akibat sekarang. Kristen bingung, maka mereka tidak berani menentukan yang mana yang paling jelas. Bentuk kayunya aja nggak jelas. Udah, nggak ada apa ya. Kau berbicara dari tadi itu cuma congur, nggak tunjukkan data, disuruh baca data malah dibantah, dibacakan data dibantah terus. Bantahlah kitab kau itu sampai robek kitab kau. Jelas-jelas ditunjukkan data kok masih dibantah ya Allah. Mengenai tentang penyaliban Yesus itu, informasi yang disampaikan oleh Bible bahwa Yesus itu dalam penyalibannya persiapannya itu tidak jelas. Contoh, Yohanes mengatakan bahwa Yesus pada jam 12 masih berada dalam persidangan. Sementara Matius mengatakan bahwasanya jam 9 Yesus sudah disalibkan. Belum lagi siapa yang mikul salib. Menurut Yohanes, Yesus sendiri yang Yesus salib, mikul salibnya. Menurut Matius, Simon Kirene yang mikul salib. Jam 3 kemudian Yesus berteriak, Eli Eli sabachthani. Ini di mana ini? Informasi dari Bible. Iya betul. Jadi karena begini, waktu Yesus hidup, dia itu menyebut Bapa di surga itu dengan sebutan Bapa. Pas sampai di kayu salib baru dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Sebelumnya tuh dia nggak pernah menyebut Allahku Allahku. Selalu dia menyebutnya Bapa. Nah pertanyaannya yang di kayu salib ini betul nggak Yesus? Lukas 22:69. Ketika ada oknum yang ditangkap, dikatakan apakah engkau Mesias anak manusia itu udah duduk di atas sebelah kanan Bapa. Siapa yang ngomong? Siapa yang udah di sebelah kanan Bapa? Kan ada dua oknum itu. Nah itu dia. Izin bang, izin, saya koreksi bang, saya koreksi. Silakan. Saya koreksi. Yang tertulis artinya ya, artinya Eli Eli lama sabachthani gitu ya. Pamannya bang. Eli Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah lupa. Waalaikumsalam. Aidin wal faidin. Mudah-mudahan diberi keselamatan, kesehatan semuanya ya bang-abang ya. Kita udah lepas bulan puasa, jaga lisan, tetap jaga hati, dan kita mulai setelah bulan puasa ini kita hujat lagi oten-oten bot. Enggak, kita nggak boleh menghujat. Jangan boleh. Lanjut bang, lanjut. Enggak, kita nggak menghujat karena pakai data, ya, kan gitu. Ya, gini kan,
Eli Eli lama sabaktani itu yang ngomong Yesus, tapi yang tulis artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, itu bukan Yesus yang ngomong. Nah, Eli ini siapa? Eli. Oh, bukan Yesus ya Bang ya? Iya, yang ditambah-tambah berarti ya? Ya tambah-tambah. Yang bukan, ini kan tambahan. Iya makanya Masa tambah-tambah. pakai artinya? Boleh saya catat Bang? Dong. Saya screenshot boleh Bang ya? Oh memang luar biasa ya, Oten botol Oten pemakan babi minoritas ya. Matius berapa tadi Bang? Hah? Matius 27 nomor 46. Oh Oten pemakan babi minoritas pasti ini loh, nggak tahu loh begini nih. Kasihan ya. Lanjut Bang. Oke. Nih. Ini dia. Siapa Eli? Nah, Eli kita buka. Kenapa pula gambar kan? Ntar dulu. Aku kena peringatan, soalnya sudah diperingati tadi. Buka gambar. Ya, siap. Bang Pecan, geser temamu Bang. Itu tema menghalangi nggak Bang? Apa Jel? Temamu geser dulu kalau buka data dia. Iya teman-teman, kalau sama Oten itu kan orangnya kan, Oten kan minoritas gitu kan, kafir, jelek, memakan babi, petak-petak gitu ya. Jangan menghujat ya, mungkin ya, begitu mungkin Bang Farid ya. Ya, betul. Kita harus santun gitu ya, walaupun mereka minoritas, kasihan ya Bang ya. Ya. Nah ini, nih datanya. Ya. Nih datanya Lukas 3. Ya kan? Selama ini dia panggil Bapakku. Siapa Bapakku? Yusuf. Nih. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Selama ini dia panggil Bapakku. Nah, Yusuf anak Eli. Siapa Eli? Kakeknya Yesus. Nah, dia bilang kan gini. Ya. Eli lama sekali. Nah, salah. Eli lama sekali. Iya kakek lah, maka nggak biasanya cucu ini disayang kakek, cucu sayang kakek juga biasanya kan begitu ya. Mungkin kalau selama ini minta tolong bapaknya nggak berhasil, nggak bisa berhasil, minta tolong kakek. Tapi jangan menghujat teman-teman ya. Jadi kita berdasarkan. Jadi kakek, kenapa meninggalkan aku gitu ya? Oh bener asli datanya valid ya. Data valid ini ya. Iya, datanya itu karena Bapak merencanakan hidup yang kekal, tapi Yesus kan diambang kematian, nggak bisa panggil kakek sekarang. Wow. Nggak mempan. Daripada aku mati panggil kakek. Itu terbukti Bang, karena ketika saya dihajar sama ibu bapak, saya larinya tuh ke kakek nenek, betul itu. Biasa gitulah. Kalau sama kakek itu pasti sayang cucu sayang kakek. Kadang-kadang anaknya diabaikan, malah cucunya yang diambil. Bang Baal, berarti si bapak nggak sayang Yesus begitu? Nggak sayang lah, buktinya dia memanggil kakeknya. Kalau sayang kan tidak mungkin dibiarkan anaknya menderita kan gitu ya. Betul. Iya. Logik itu. Iya memang kasihan ya, mereka ini minoritas ya, pemakan babi, jelek, miskin gitu ya, kasihan, maaf ya Bang. Kafir lagi ya, muka petak-petak lagi. Cuma 2 ekor pula, sok-sokan lagi. Kalau cuma 2 ekor, penting inilah, sanalah makan rumput. Nggak ada kalian gunanya hidup di Indonesia tapi menyalahi Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Kata mereka Tuhan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Macam sayur diikat. Alhamdulillah Elis juga udah mengakui bahwa Tuhan itu 3. Masa iya
makan 3 ngaku 1 katanya. Sekarang pertanyaan begini Bang Baal, ya. Saya noise ya? Enggak. Mana? Double suara saya. Bisa begitu. Lanjut Bang Baal. Bongkar datanya Bang Liple, bongkar aja datanya Bang, bongkar. Counter datanya. Sampai mereka kejang-kejang kepanasan, 60 orang mata memandang. Siapa tahu ada yang mau naik ketika Bang mengcounter datanya, silakan. Biar dia kejang-kejang. Aku nggak berani sudah nampilkan data terlalu banyak karena sudah diperingati sama TikTok, ya kan? Udah kena peringatan ya. Oh iya. Jadi kita sekarang harus hati-hati. Nanti darurat baru keluarkan data. Tunggu ada OT-nya naik. Itu firman Tuhan loh Bang. Kok bisa pula? Itu firman Tuhan loh. Bukannya Bukannya kata itu TikTok firman ini Tuhan. kitab ngarang katanya. Oh. Nggak usah buka-buka lagi, kena banned. Di Amerika sudah di banned, makanya susah. Di banned. Perasaan saya yang membuat TikTok ini kan dari kalangan mereka juga. Masa iya kitabnya sendiri bilang karangan, bukannya firman Tuhan gitu. Iya Bang, jadi segala sesuatu yang ilegal itu maka hukumnya banned, ya kan? Coba kalau Abang main PUBG, Mobile Legend gitu kan, pakai cheat ilegal, kena banned, ya kan? Nah kalau di dunia itu baca Bible kena banned, sama di TikTok ini. Jangan kita buka Bible lama-lama. Berarti nggak ada beda. Ilegal. Ya, apa PUBG kan legal. Masa firman Tuhan legal juga? Ya, itu saking berbahayanya itu ayat itu dibacakan saja kena banned, itu berbahaya. Bagaimana? Gitu. Ini ngajarkan kanibalisme, mengajarkan inilah darahku, inilah dagingku katanya kan. Tapi ditampar Biadab itu ya, ajaran biadab itu ya, ajaran biadab itu ya. Jangan menghujat ya teman-teman. Karena TikTok sudah tahu sangat berbahaya kalau Bible dibacakan di muka umum. Makanya tidak ada gereja pakai toa. Bayangkan menunggu hari Minggu imam Kristennya naik ya, pastornya naik, baca kitab suci pakai toa ya kan. Di sana susunya dijamah-jamah katanya. Apa ndak satu kelurahan heboh itu nanti? Satu kelurahan heboh itu terdiam itu. Bahaya. Loncat pasien. Baru Di Mesir susunya mereka jamu dah bersunda loncat. katanya. Bahaya. Iya. Firman Tuhan. Tapi kan itu kan di ayat satunya itu kan mengatakan datanglah firman Tuhan kepadaku katanya. Ya kan? Itu kan Yeskiel 23. Ayat satunya kan mengatakan datanglah firman Tuhan kepadaku. Kan gitu narasinya. Ya. Firman Tuhan loh. Ya firman Tuhan. Nah, inilah yang sebenarnya orang Kristen itu ketika dia ingin framingnya ke Islam, ya mereka bilang kan framingnya begini, turun celana, turun A1 ayat. Nah itu ada di Bible, turun celana, turun ayat. Contohnya nih, Hosea, pergilah lagi katanya, lagi itu berarti sudah pernah satu kali, berarti pergilah lagi. Cintailah perempuan-perempuan sundal dan suka berzina. Lagi katanya, repeat order dong, bahaya. Aduh. Gimana repeat order itu? Aduh, hancur. Kalau gini hancur ini teman-teman Kristen. Langganan itu kan. Kalau repeat order itu sudah masuk istilah langganan itu. Agak lain memang. Makanya kalau ini saran gue sama orang Kristen ini, kalau mau nyerang Islam periksa dulu Biblenya gitu. Jangan asal nyerang aja. Nanti kalau dikonter balik katanya, Islam ini penghujat, Islam ini agama penghujat, memang kami agama kasih lah. Yang mulai duluan kalian kok. Ketika dikonter balik nangis. Nah itulah Oten. Entah kenapa lah Oten. Tapi Bang Ar, saya tuh penasaran ya. Jadi ada ayat bunyinya begini.
perempuan jalang itu sumur yang dalam dan lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Gitu ya. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan bisa tahu itu dalam sama yang sempit itu? Apakah dicobain atau gimana? Penasaran juga saya tuh. Kira-kira itu ya. Mungkin Tuhan pernah melihat sih ataupun merasakan gitu ya. Kira-kira seperti itulah, karena dia nggak mungkin tahu cerita ini kalau dia tidak mendapatkan literasi, baik itu melihat atau sampai merasakan gitu. Gue nggak tahu. Tapi itu sih kayaknya saya pernah deh dengar kata-kata itu, tapi dari TikTok orang-orang pesundal emang. Nah kebetulan ini serius ya, kebetulan di dadanya itu ada kolor salib gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini serius saya Pak. Iya ini kata-kata seperti itu saya pernah dengar. Ini kan kata-kata Tuhan ini, Amsal nih. Amsal 23:27. Karena perkitiu adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Nah, Bertanya bagaimana tahu? Jangan bilang ini pengalaman gitu. Pengalaman Tuhan. Pengalaman Tuhan ini teman-teman. Kalau abang ke toko, ya kan, coba sepatu ya kan, kekecilan katanya kan, sepatunya kekecilan, nah itu gimana itu coba? Atau ke toko baju lah, ke kamar pas, cobain dulu bajunya, bajunya kegedean, yang satu kekecilan, ini cobaan atau cobain? Nah. Bingung juga kita. Udah dicobain udah. Cobain itu. Ya, tapi kita kan nggak menghujat. Kita nggak mungkin tahu sesuatu itu. Kita nggak mungkin tahu sesuatu itu sempit atau longgar kalau kita nggak pakai dulu kan gitu. Kalau kita nggak cobain dulu kan. Cobain. Logikanya kan gitu. Iya betul. Iya. Saya nggak mungkin tahu apakah baju ini sempit atau memang longgar kalau aku pakai. Nanti saya cobain, nah baru saya tahu. Nah berarti ayat itu tadi udah apa? Cobain. Oh, abang yang ngomong ya, bukan aku ya. Cobain. Itu kayaknya. Ya, makanya jangan kasih orang Kristen. Jangan pakai toa ya, gitu. Bahaya. Oh iya ya. Kalau kita mah pede-pede aja pakai toa, di mana-mana pakai toa, di Komal pakai toa, masjid pakai toa, Lebaran pakai toa. Lah mereka mau baca Yehezkiel 23 pakai toa gitu. Malu lah. Kalau orang Islam itu kan mendengar suara ya lantunan ayat Al-Quran dibacakan, damai hatinya kan. Tapi kalau Oten dibacakan Amsal lewat toa, nggak panik apa tuh? Satu kelurahan panik. Berdiri, batang itu berdiri, laki-laki itu berdiri. Bahaya. Kalau orang Muslim kan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatun zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu baru Muslim. Ketika dibacakan ayat, hatinya itu gemetar. Dan yang kedua, ciri-ciri yang kedua, ketika dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka zadatuhum imana, imannya itu bertambah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhannya dia bertawakal. Kalau Oten enggak, batang berdiri. Di sana susunya di jama-jama ayah.
panas kayaknya kalau ada. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, silakan naik untuk diskusi. Cari dulu ini makanannya Bang Baal ini, dicarikan dulu cemilannya. Bang Baal ini belum bersuara kalau nggak ada cemilannya nih. Masih lebaran, kita periksa dulu 67 orang ini mana yang jadi cemilannya Bang Baal ini. Kayaknya nggak ada ya. Roy Jones, coba naik ke Roy Jones. Kita jadikan ini diskusi santai aja.